Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HBTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kembali ya teman-teman semuanya. Tetapi kali ini informasi ini berkaitan dengan passing grade CPNS dan P3K tahun 2021. Yang mana di sini banyak sekali dari rekan-rekan teman-teman yang mau mengikuti seleksi CPNS maupun P3K itu masih bertanya-tanya kira-kira passing grade-nya itu berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini dikutip dari kompas.com ya teman-teman. Di sini disebutkan bahwasannya sejumlah warganet menanyakan soal nilai ambang batas atau passing grade seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2021. Seperti diketahui, pelaksanaan CPNS 2021 sebenarnya sebentar lagi akan memasuki tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD yang menggunakan nilai ambang batas untuk kelulusannya. Salah satu akun yang menanyakan soal passing grade CPNS 2021 adalah akun Fariska Ari Aisyah di grup Facebook seputar CPNS dan P3K 2021. Nah, di sini dia menanyakan infonya berapa ya, tulis akun tersebut. Nah, di sini juga disebutkan mau tanya skor minimal lulus ujian CPNS berapa ya Min? Saya belajar simulasi kok skornya sedikit terus 300. Nah, kemudian di sini disebutkan sejumlah warganet ikut menanggapi unggahan tersebut, bahkan ada yang memiliki informasi lengkap soal passing grade CPNS tahun ini, sehingga jumlah soal saat SKD nanti disebut ada 3 subtes saat SKD, yakni tes wawasan kebangsaan TWK, tes intelijensia umum TIU, dan tes wawasan kebangsaan TWK. Nah, berikut rincian passing grade SKD CPNS 2021 menurut warganet yang berkomentar. Nah, di sini TWK-nya 65, kemudian TIU-nya 80 dan TKP 156. Nah, sehingga jika ditotal passing grade CPNS 2021 adalah 301. Nah, ini masih belum pasti ya teman-teman. Tapi ini bisa dijadikan gambaran ya bagi teman-teman yang menanyakan berapa sih kira-kira nilai ambang batas untuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Nah, sama juga dengan P3K ya teman-teman. P3K itu passing grade ini harus dipenuhi oleh guru honorer jika ingin lolos P3K 2021. Di sini persaingan untuk lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja semakin ketat. Untuk pendaftaran juga semakin singkat, sehingga sudah muncul banyak sekali statement tentang pelaksanaan tes P3K 2021. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah harus melewati standar minimal atau bisa dikenal dengan passing grade kelulusan. Nah, di sini jika lolos perankingan passing grade maka layak untuk melanjut ke tahap berikutnya. Nah, passing grade tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 4 tahun 2019 tentang ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan juga penyuluh pertanian. Nah, data passing grade sebetulnya membuat banyak guru honorer panik karena dinilai susah untuk dilalui. Sebab bakat skolastik juga masih tercantum dalam informasi yang beredar. Namun untuk data yang lebih pasti hanya melalui Menpan RB saja. Nah, lalu ada 2 passing grade yang harus dipenuhi, antara lain passing grade kompetensi teknis dan passing grade manajerial dan sosiokultural. Dan wawancara adalah dengan nilai passing grade rendah yang dimasukkan. Kemudian
di sini ya teman-teman, kita lanjut. Untuk nilai ambang batas minimal yang harus terpenuhi dalam kompetensi teknis disebut 42, sementara untuk kompetensi manajerial sosiokultural adalah 65 dan wawancara hanya 15 saja. Nah, Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Nomor 4 Tahun 2019 terkait nilai ambang batas seleksi P3K 2021 untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian disebutkan peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Paling rendah adalah 65 dan nilai seleksi teknis paling rendah adalah 42. Kemudian setelah dua passing grade tadi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah wawancara dengan nilai terendah adalah 15. Ada 4 jenis afirmasi untuk menjadi peluang lolos guru ASN P3K 2021. Afirmasi adalah semacam pengakuan terhadap keunggulan yang dimiliki oleh calon peserta P3K 2021. Poin bonus untuk batas nilai kelulusan dengan kriteria afirmasi sebagai berikut. Peserta dengan umur 40 tahun ke atas yang dihitung sejak saat pendaftaran dan berstatus aktif selama minimal 3 tahun terakhir akan mendapat bonus nilai kompetensi sebanyak 75 poin atau 15% dari total 500 poin. Kemudian, peserta dengan penyandang disabilitas maka akan mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin, 10% dari total 500 poin. Kemudian, peserta yang telah memiliki sertifikat pendidik akan mendapat nilai penuh untuk komponen kompetensi teknisnya, tetapi tetap harus punya passing grade nilai kelulusan untuk tes manajerial, sosiokultural, serta wawancara. Banyak yang protes mengapa peserta yang telah memiliki sertifikat pendidik langsung mendapat nilai penuh. Alasannya adalah karena memperoleh sertifikat pendidik itu sangat sulit. Nah, di sini juga disebutkan perlu banyak pengorbanan, namun jangan salah kira untuk lulus P3K 2021 mereka tetap harus lulus nilai passing grade. Kebijakan afirmasi merupakan bentuk penghargaan kepada seluruh guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, kebijakan afirmasi ini dikeluarkan karena pertimbangan dan masukan dari berbagai kalangan. Kemudian, menurut Nadiem, pengalaman kerja guru honorer adalah suatu yang harus ada nilainya dan patut untuk dihargai. Namun tetap saja mereka harus memenuhi passing grade agar ada keadilan dalam tes ini. Nah, itulah passing grade ini harus dipenuhi oleh guru honorer jika ingin lolos P3K 2021. Nah, itu dia teman-teman semuanya untuk passing grade dari CPNS, kemudian juga untuk passing grade-nya P3K bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya kira-kira berapa. Mungkin ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan jika saya update informasi-informasi terbaru mengenai CPNS dan P3K tahun 2021. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelolosan dalam menghadapi tes ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.